Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DIY Math. Kali ini saya akan install virtualization di FreeBSD Beehive ya, tepatnya VM Beehive. Saya akan follow instruction di website ini ya. Oke, pertama-tama kita download dulu package yang kita perlukan, yaitu grab2 Beehive, Beehive firmware dengan VM Beehive. VM Beehive, grab2 Beehive, tekan enter. Oh ya, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa kita harus dalam mode root access ya, root access. Selanjutnya kita perlu update file rc conf ya. Saya menggunakan rc.conf ya. So kita tambahkan ya VM enable yes, kemudian ya, tapi ini kita perlu edit, jadi saya akan membuat nanti directory ya untuk virtual machine di bawah zroot. Virtual directory-nya saya kasih nama VM DIY. Oke, kita save, keluar. Oke, next kita create ya directory. Tadi saya sudah buat namanya create di bawah. Sorry, sebelumnya saya akan kasih lihat structure directory yang ada di komputer saya. Jadi saya akan buat di bawah zroot ya. ZFS create zroot. Tadi nama direktorinya kita buat VM DIY. Oke, kita pastikan direktori itu sudah ada. Oke, sudah ada. Oke. Selanjutnya saya akan cek lagi ya, betulkah nama direktorinya. Oke, VM DIY. Yes, sama ya nama direktorinya. Ya, jadi ini di dalam file rc conf ya, configuration untuk virtual machine directory. Kemudian ini directory yang kita buat di bawah zroot ya, sesuai. Oke. Selanjutnya kita akan inisialisasi VM unit. Oke. Oke, nah ini kemudian jadi kalau kita perhatikan setelah kita membuat VM unit ya, kalau kita menuju ke direktori yang tadi kita buat ya, VM DIY, kalau kita list ini akan VM init akan create ya, akan create beberapa directory ya, config ya, semuanya hidden directory, config, img, iso, and template ya, dan template. Sebelumnya saya perlu informasikan juga bahwa virtualisasi di komputer kita telah diaktifkan ya di BIOS ya. Di akhir video mungkin saya akan tunjukkan untuk aktivasi virtualisasi
di bias ya. Oke, selanjutnya ini di sini diperintahkan untuk copy ya, untuk copy file. Tapi saya tidak akan copy semua. Jadi saat kita init VM init, sebetulnya itu dia akan buat satu template ya. Jadi kalau kita menuju ke directory ini ya, nah, ini kita perhatikan bahwa VM init akan membuat beberapa sampel configuration untuk virtualisasi sistem ya. Jadi ada Windows, Ubuntu, Alpine Linux, Debian. Karena saya akan install Windows, jadi saya tidak akan copy semua. Ya, saya hanya akan copy file sampel Windows configuration ke dalam VM DIY template ya. cp kita copy, template ya. Kalau kita menuju ke directory VM DIY template, sorry, oops, saya salah tulis, sorry, zero, oh, sorry. Di sini sudah ada configuration Windows configuration yang kita copy ya, dari template dari Beehive. Jadi kalau kita cek isi file ini, ini adalah template untuk Windows ya. Saya akan ubah sedikit. Jadi untuk grafik saya akan tambahkan beberapa statement ya. Graphics port, saya gunakan port 599. Kemudian resolution 1280 720. Jadi gunanya grafik ini nanti kita akan akses virtual machine dengan menggunakan VNC viewer ya. Kita akan install juga nanti. Graphic, oops, ini kurang S. Graphics, wait, auto. Kemudian graphic resolution, satu lagi grafik listen. Number of CPU saya akan buat 4, memori virtual machine 8 GB. Oke, ini sudah oke. Ctrl O, save. Oke, next ya. Kita akan create, kita pergi ke root directory dulu ya. Kita akan create bridge ya, switch ya. Kita akan create switch. Jadi kalau kita lihat di sini if config ya, saya akan create switch ya,
VM switch create public, ya, if config. Nah, ini switch yang kita baru buat, ya, public. Selanjutnya kita akan link public dengan actual internet connection kita. So, dalam hal ini saya menggunakan interface RE0, ya, untuk Ethernet saya. Jadi mungkin rekan-rekan akan mempunyai interface yang berbeda. Ini saya RE0 ini untuk Ethernet wireless WLAN, Zero Wireless LAN Wi-Fi. Tapi saya tidak pakai, saya pakai Ethernet cable. VM switch add public RE0, enter. Saya clear screen. Oke. Kemudian kemudian selanjutnya ini perintah untuk download, ya, untuk download ISO file dari virtual machine yang akan kita install, ya. Saya tidak akan download, saya sudah siapkan. Saya akan copy, saya akan install Windows. Jadi saya sudah ada files ISO Windows, ya. Ya, di sini ada di lokasi download folder saya, Windows 10 Pro.iso. Tapi saya perlu pindahkan ke directory ISO virtual machine, ya. Jadi kalau kita lakukan perintah ini, sebetulnya dia akan download ISO file dari virtual machine yang akan kita install, mungkin Ubuntu, Windows, atau yang lainnya, ke dalam directory ISO dari virtual machine kita. Jadi kalau kita cek, ya, kita menuju directory ya. Di sini kita ada directory ISO, ya. Kalau kita menuju directory ini, ya, sekarang directory ini kosong, ya, kosong. Jadi perintah ini akan download ISO file yang virtual machine yang akan kita install ke dalam directory ISO di sini. Jadi saya hanya akan pindahkan, ya, move ke sini. Oops, sorry. Move. Saya pindahkan ke Zerut VM DIY. Oke, jadi kalau saya clear dulu screen. Oke, jadi sekarang file ISO installation file, ya, dari Windows 10 Pro sudah ada di dalam directory ini, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba install, ya. Oke, saya akan oke, kalau kita coba ini akan create guest, ya, akan create guest, ya. Saya perintahnya oke,
saya akan ikuti perintah ini, ya. Ya, tapi saya akan ubah. Oke, di sini template name adalah template dari virtual machine yang akan kita install, yang tadi ada dalam directory ini. Ya, dalam hal ini adalah Windows, ya. Kemudian berapa space hard disk yang kita siapkan, saya akan buat 100 GB. Kemudian nama dari virtual machine, kasih nama Windows Virtual Machine. Kemudian saya akan tekan enter. Jadi kalau saya list, ini ada satu directory baru untuk Windows Virtual Machine. Next, kita akan install, ya. Kita akan install, kita akan mulai melakukan proses instalasi, ya. Ini perintahnya, saya akan melakukan, ya. VM install -f, ya. Nama virtual machine yang tadi kita sudah siapkan, Windows VM, dan nama dari ISO file Windows tadi, ya. Oke, sebelumnya saya cek dulu. Oke, nama filenya ISO file kita Windows 10 Pro. Oke, so VM install -f. Windows Virtual Machine ISO file, tekan enter. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa sistem itu sudah booting, ya. Windows Virtual Machine sudah booting. Saya akan buka open tab satu baru di sini. Saya boleh sebagai root, ya. Oh, saya sebelumnya tapi saya lupa, saya belum install VNC Viewer. Oke, saya akan install Tiger VNC. Kita akses dengan gunakan VNC Viewer. Enter, booting, enter. Oke, Windows Virtual Machine tengah booting. Kita tunggu. Oke, ini normal instalasi Windows, ya, seperti biasa. Skip video ini, ya, di beberapa bagian yang tidak perlu. Saya akan kembali setelah proses instalasi Windows selesai. Ini custom install, ya. Ini hard disk yang kita sudah persiapkan 100 GB. Oke, copying window file. Saya akan kembali setelah proses instalasi Windows selesai. Oke, untuk restart, setiap restart kita akan akses kembali, ya. Jadi kalau di proses normal mesin, Windows akan auto restart, tapi kalau untuk virtual mesin
kita harus akses kembali dengan VNC Viewer. Proses instalasi hampir selesai ya. Saya akan kembali, saya skip video ini. Oke, proses instalasi Windows sudah selesai. Ya, di dalam virtual machine. Oke, cek internet connection. Virtual machine kita. Ya, sedikit lambat ya. Oke, virtual machine internet juga jalan ya. Oke. Oke, saya shutdown Windows ini. Untuk shutdown. Jadi kalau kita shutdown, ya otomatis VNC Viewer juga shutdown, and then virtual machine kita pun shutdown. Jadi kalau kita ingin melihat status dari virtual machine, VM list, ya, virtual machine Windows yang kita buat, ya. Jadi kalau kita untuk start kembali, kita boleh start ya, VM start, VM stop ya. Untuk stop, contohnya saya akan start VM start Windows VM ya, booting ya. Kita kembali akses dengan VNC Viewer ya, Windows akan start kembali. Yap, Windows akan start kembali. Kalau kita ingin mengubah resolusi dari screen, oke, kita coba ubah resolusi dari screen. Kita shutdown dulu. Kita akan edit configuration di dalam Windows ya. Jadi kalau kita list, di sini ada directory virtual machine kita Windows VM ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat nih ada satu file Windows VM conf, ini kita bisa edit ya. Nano Windows VM. Jadi katakanlah kita akan ubah resolusi jadi 1600 900, tadi saya salah port ya, 5900 yang jalannya. Kemudian kita save, keluar. Jadi kalau kita start lagi Windows, kita cek dulu bahwa dalam keadaan stop. Oke, Windows Virtual Machine dalam keadaan stop. Kita start kembali. Booting, kita akses dengan VNC Viewer. Nah, sekarang resolusi jadi lebih besar ya, 1600 kali 900. Oke, kita shutdown.
Oke, jadi itulah cara membuat virtual mesin di FreeBSD dengan VM Hive. Eh, yang perlu diperhatikan ya di dalam setting di BIOS ya, virtual mesin setting di BIOS itu harus dihidupkan dulu ya. Oke, jadi demikian cara membuat virtualisasi di FreeBSD dengan VMB Hive. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa di berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.